Lawik Talago Puro di Sumbar. Bagaimana mungkin satu sumber yang sama memilih dua jalan berbeda? Danau Kembar Sumatera Barat berdampingan, tapi airnya mengalir ke arah berbeda. Tahukah Sanak, di Sumatera Barat ada dua danau yang letaknya berdampingan, tetapi airnya mengalir ke arah yang berbeda? Kedua danau itu dikenal sebagai Danau Kembar, yaitu Danau di Ateh dan Danau di Bawah yang berada di Kabupaten Solok, tepatnya di sebelah selatan Gunung Talang. Sebagian orang juga menyebut kawasan ini sebagai Danau Kamba. Nama di Ateh dan di Bawah sendiri berasal dari posisi ketinggiannya. Danau di Ateh berada lebih tinggi, sementara danau di bawah terletak sedikit lebih rendah. Dalam tambo wilayah adat Kubuang Tiga Baleh, kawasan ini dikenal dengan sebutan Lawik Talago Puro. Sebuah momongan adat menyebut bahwa wilayah Kubuang Tiga Baleh terbentang dari Lawik Sumpu atau Danau Singkarak di utara sampai Lawik Talago Puro di selatan. Nah, kali ini kita akan menyigi sekilas tentang Danau Kamba. Sebenarnya danau-danau ini berada di nagari mana saja? Danau Kembar berada di kawasan dataran tinggi Minangkabau, tidak jauh dari Gunung Talang. Ketinggian danau di Ateh sekitar 1.530 meter di atas permukaan laut. Sedangkan danau di bawah, atau kadang juga sering disebut danau di Baruah, berada pada ketinggian sekitar 1.460 meter. Walaupun kedua danau ini sangat berdekatan dan hanya dipisahkan oleh kawasan permukiman Simpang Tanjung Nan Ampe Maranjang, perjalanan airnya ternyata berbeda. Air dari danau di bawah mengalir ke arah utara, menjadi Hulu Batang Lembang. Sungai ini kemudian mengalir melewati lembah Kubuang Tiga Baleh, melalui nagari-nagari seperti Muaropaneh, Salayo, hingga kota Solok, sebelum akhirnya bermuara ke Danau Singkarak. Sementara itu, danau di Ateh justru mengalir ke arah selatan. Airnya menjadi Hulu Batang Gumanti, yang kemudian bergabung dengan Batanghari di wilayah Solok Selatan. Sungai besar ini kemudian mengalir hingga ke Darmasraya dan terus menuju Provinsi Jambi. Begitulah perjalanan air dari Danau Kembar. Walaupun kembar, nasib airnya berbeda. Danau di bawah menjadi bagian dari wilayah Sungai Kuantan Indragiri, sedangkan danau di Ateh menjadi bagian dari wilayah Sungai Batanghari. Secara administratif, kedua danau ini berada di Kabupaten Solok. Namun, dalam benak banyak orang, kawasan ini identik dengan Alahan Panjang, kota kecil penghasil sayur yang terkenal dengan julukan Kota Dingin Tanpa Salju. Lalu, sebenarnya bagaimana pembagian administrasinya? Danau di Ateh berada di dua kecamatan sekaligus, yaitu pertama, Kecamatan Danau Kembar, kedua, Kecamatan Lembah Gumanti. Danau ini juga terbagi ke dalam dua nagari. Pertama, sisi barat berada di nagari Simpang Tanjung Nan Ampek. Kedua, sisi timur berada di nagari Alahan Panjang. Artinya, Danau di Ateh merupakan danau yang dimiliki oleh dua nagari di dua kecamatan berbeda. Berbeda dengan Danau di Ateh, danau di bawah seluruhnya berada di Kecamatan Danau Kembar. Danau ini terbagi ke dalam dua nagari. Pertama, sebagian besar berada di nagari Kampung Batu Dalam. Kedua, sebagian kecil berada di nagari Simpang Tanjung Nan Ampek. Menariknya, nagari Simpang Tanjung Nan Ampek memiliki akses ke dua danau sekaligus, yaitu Danau di Ateh dan Danau di Bawah. Walaupun dikenal sebagai Danau Kembar, kawasan ini sebenarnya tidak hanya memiliki dua danau. Danau di Ateh memiliki luas sekitar 12 km persegi, sedikit lebih luas dibandingkan Danau di Bawah yang luasnya sekitar 11 km persegi. Namun tidak jauh dari kedua danau ini, ada danau lain yang cukup terkenal, yaitu Danau Talang.
Danau ini berada di ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut, tepat di kaki Gunung Talang. Walaupun luasnya jauh lebih kecil, pemandangan di sekitar Danau Talang sangat indah. Danau Talang sendiri berada di wilayah Nagari, Kampung Batu Dalam. Tak jauh dari sana, terdapat pula sebuah telaga kecil yang dikenal sebagai Danau Kaciak. Sesuai namanya, danau ini memang kecil, lebih mirip telaga. Kawasan Danau Talang dan Danau Kaciak dikelilingi oleh hamparan perkebunan sayur khas dataran tinggi yang menjadi sumber ekonomi masyarakat setempat. Menjelajahi kawasan Danau Kamba sangat menyenangkan karena setiap sudut memberikan pemandangan yang berbeda. Untuk Danau Diateh, salah satu tempat yang terkenal adalah Muaro Danau Diateh di Nagari Alahan Panjang. Di sini terdapat pintu air yang menjadi awal aliran Batang Gumanti. Kawasan ini juga dikenal sebagai tempat tongkrongan dan penginapan karena pemandangan danaunya sangat indah. Selain itu, ada juga dermaga Danau Diateh di Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek. Dahulu tempat ini cukup populer sebagai titik menikmati pemandangan danau, walaupun sekarang sudah tidak terlalu aktif. Danau Diateh juga memiliki jalan lingkar, sehingga pengunjung dapat menikmati pemandangan dari berbagai sisi. Salah satu jalurnya adalah Jalan Nasional Padang, Lubuk Selasih, Muaro Labuah. Jika cuaca cerah, dari jalur ini Sanak bahkan bisa melihat Gunung Kerinci yang menjulang tinggi di kejauhan. Sementara dari sisi barat danau, Sanak dapat menikmati pemandangan Danau Diateh dengan latar Gunung Talang. Hal yang sama juga berlaku untuk danau di bawah yang juga memiliki jalan lingkar. Sisi barat danau merupakan jalur utama Simpang Tanjung Nan Ampek, Bukik Sileh, Muaro Paneh, Solok. Jalur ini bahkan pernah menjadi bagian dari rute balap sepeda internasional Tour de Singkarak. Jika Sanak ingin menikmati panorama kedua danau sekaligus, ada dua tempat yang sangat terkenal. Pertama, panorama Danau Kembar. Kedua, Bukit Cambai. Dari tempat ini, Sanak bisa melihat Danau Diateh dan danau di bawah sekaligus. Bahkan jika cuaca sangat cerah, dari Bukit Cambai Sanak juga bisa melihat Danau Talang dan bahkan Danau Singkarak di kejauhan. Begitulah sekilas tentang Danau Kamba, atau yang dalam cerita lama Minangkabau dikenal sebagai Lawik Talago Puro. Dua danau yang berdampingan, tetapi airnya mengalir ke arah yang berbeda. Satu menuju Danau Singkarak, satu lagi menuju Batanghari. Keindahan alam, sejarah adat, dan panorama dataran tinggi menjadikan kawasan ini sebagai salah satu permata alam di Sumatera Barat. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.